Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Harta. Dan di video kali ini aku mau bahas khususnya pada tes SKB, komponen psikotes dan juga tes kejiwaan. Karena udah banyak banget juga yang tanya tentang komponen tes psikotesnya itu apa aja sih Kak? Jadi karena itu aku buatkan video ini buat kalian. Sebelum aku masuk ke pembahasannya, aku mau disclaimer dulu ke teman-teman semua bahwa untuk tes psikotes dan juga tes kejiwaan yang ingin aku jelaskan kali ini itu berdasarkan pengalaman aku di tahun lalu ya, yang pernah keluar gitu saat aku tes. Dan mungkin saja di tahun ini ada beberapa komponen tes yang berbeda dengan tahun aku sebelumnya. Selain itu juga aku mau kasih tahu ke teman-teman semua bahwa penjelasan yang ingin aku kasih tahu ini berdasarkan seingatku ya saat tes tahun lalu. Jadi siapa tahu nih dari teman-teman ada yang udah pernah tes di tahun lalu gitu ya, tes psikotes dan juga kejiwaan gitu. Lalu nonton view ini ternyata ada komponen yang kelewat gitu, yang enggak aku sebut. Kalian bisa aja komen di bawah view ini ya, supaya melengkapi penjelasan aku yang kurang itu dan jadi bahan teman-teman kalian yang lain juga untuk belajar. Oke, untuk tes psikotes dan juga kejiwaan itu sebetulnya mirip, tapi yang berbeda itu adalah komponen tesnya. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Yang pertama, di sini aku mau bahas dulu tentang psikotes. Nah, untuk psikotes ini ada beberapa subtes gitu ya, yang seingat aku keluar berdasarkan pengalaman tahun lalu. Itu ada logika aritmatika. Psikotes jenis ini tuh pada dasarnya berupa tes logika matematika. Jadi nanti kalian itu akan dihadapkan beberapa soal gitu ya untuk menguji logika kalian gitu tentang matematika. Dan untuk tes ini tuh kalau nggak salah contohnya kayak deret angka gitu ya teman-teman, sama kayak kalian soal PU di SKD itu mirip-mirip kayak gitu juga. Selanjutnya ada juga tes analogi verbal. Nah, analogi verbal ini tuh juga salah satu tes gitu ya untuk menguji pengetahuan dan logika kalian. Nah, biasanya ya contoh untuk tes analogi verbal ini tuh kayak sinonim, terus juga ada antonim, ada juga padanan kata. Ini juga mirip teman-teman kayak di soal TIU kemarin kalian di SKD. Jadi kalau kalian udah menguasai ini ya gampang lah nanti kalau kalian dapat tes psikotes seperti ini. Berikutnya, seingat aku ya, untuk tes psikologi yang keluar tahun kemarin itu ada yang namanya tes warteg. Ini mungkin udah nggak asing lagi bagi kalian yang udah sering banget ikut tes psikotes gitu ya. Tes warteg ini tuh nanti kalian akan diberikan gitu ya, kayak simbol-simbol gitu, mungkin kayak garis, titik gitu. Jadi kalian disuruh menggambar atau menyempurnakan simbol-simbol yang sudah diberikan. Lalu kalian tinggal ikut aja instruksinya. Kalau nggak salah ya, kalau tahun aku kemarin itu kalian disuruh untuk membuat gambar yang utuh gitu. Dan juga nanti kalau nggak salah ya kalian itu disuruh mengisikan keterangan itu gambar apa gitu. Dan berikutnya juga ini yang keluar itu adalah tes menggambar pohon. Jadi nanti kalian itu kalau nggak salah ya ada instruksinya juga, tapi seingat aku kalau instruksinya itu adalah gambar pohon dengan struktur yang lengkap. Ada batang, ada rantingnya, ada daun, ada buah, ada akar, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang sudah diberikan. Jadi saran dari aku ya kalian fokus aja gitu ya teman-teman ke instruksinya nanti seperti apa. Selain menggambar pohon, ada juga menggambar orang. Nah, menggambar orang ini tuh sebenarnya hampir mirip dengan menggambar pohon ya. Nanti kalian akan diberikan instruksi. Kalau nggak salah instruksinya itu yang aku ingat kalian disuruh menggambar orang sedang melakukan suatu kegiatan gitu ya dengan anatomi tubuh yang lengkap. Misalkan kayak panca indera itu ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada kaki, tangan, pokoknya lengkap gitu teman-teman. Nanti kalau nggak salah kalian itu disuruh menjawab gitu ya, kayak instruksi yang diberikan. Misalkan dia itu umur berapa gitu ya, sedang melakukan apa, dia itu laki-laki atau perempuan, kayak gitu teman-teman. Nah, untuk waktu pengerjaan tes psikotes ini teman-teman, kalian tinggal ikut aja instruksi yang diberikan oleh pengujinya atau psikolognya. Tapi untuk waktu selesai pastinya itu aku agak lupa ya, aku nggak terlalu ingat untuk waktu pastinya. Intinya fokus ikutin aja sesuai instruksi dari penguji atau psikolognya itu. Nanti kalian itu kayak dikasih bentuk buku gitu teman-teman. Misalkan psikologi minta buka halaman 1,
Nanti kalian tinggal buka aja halaman 1 kayak gitu, tinggal jawab apa yang ditanya-tanyakan. Nah, misalkan psikolognya minta lanjut ke halaman 2, ya udah kalian lanjut aja, kalian nggak usah berusaha untuk menyelesaikan itu, karena nanti takutnya kalian itu tertinggal dengan instruksi yang sudah disampaikan. Pokoknya kalau misalkan memang kalian udah kehabisan waktu, ikutin aja teman-teman sesuai dengan instruksi yang diberikan. Tapi tenang aja, karena sebelum pelaksanaan tes kalian itu akan diberikan kok simulasinya, dan kalian diberitahu gitu loh nanti cara menjawabnya itu akan seperti apa. Pokoknya fokus aja teman-teman terhadap penguji maupun psikolognya. Kalau disuruh stop ya udah kalian stop, kalau disuruh lanjut jawab ya udah kalian tinggal lanjut jawab aja. Dan tips dari aku teman-teman ya untuk menjawab soal psikotes ini sesuai dengan komponen yang tadi aku beritahu gitu ya. Kalian bisa cek aja di YouTube di kolom pencarian gitu teman-teman, karena jujur aku pribadi juga kemarin cuman belajar dari YouTube aja, lihat contoh-contoh yang sudah ada dan juga penjelasan yang diberikan di situ. Misalkan ya kalian itu mau belajar tes warteg kayak gitu ya, kalian tinggal ketik aja di kolom pencarian tes warteg psikotes. Nah, nanti akan ada banyak banget channel gitu ya, video yang membahas tentang itu. Kalian bisa pilih salah satu video aja teman-teman sebagai bahan kalian belajar dan juga latihan untuk psikotes nanti. Dan misalkan lagi nih untuk tes menggambar orang gitu, kalian ketik aja di kolom pencarian YouTube tes menggambar orang psikotes. Nah, itu nanti akan muncul gitu teman-teman. Ada juga orang yang memberikan tutorial menggambar orang itu yang benar seperti apa, terus supaya kalian itu juga nggak bingung ya nanti saat tes mau gambar orang yang seperti apa ya gitu, biar nggak seperti itu. Pokoknya nanti kalian tes itu udah lancar gitu ya, tinggal buat aja karena kalian sebelumnya udah latihan, udah belajar, dan udah tahu apa yang ingin kalian gambar atau kalian buat kayak gitu teman-teman. Begitu juga untuk komponen lainnya yang tadi aku sebutkan ya, kalian bisa pelajarin aja satu-satu, karena yang aku mau highlight di sini untuk psikotes di kejaksaan maupun di TNI maupun di polisi itu pada dasarnya sama aja teman-teman, nggak ada perbedaan yang spesifik di antara instansi itu. Berikutnya untuk tes kejiwaan. Nah, tes kejiwaan itu biasanya disebut dengan tes MMPI atau Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Jadi di dalam tes kejiwaan ini itu kalian nanti akan diberikan pertanyaan gitu ya, sekitar 500 lebih kalau nggak salah, seingat aku ya teman-teman, tentang kepribadian kalian. Nah, nanti kalian itu cuma disuruh menjawab ya atau tidak gitu. Nah, mungkin ini aku kasih tahu ya contoh-contoh soal yang nanti mungkin akan keluar supaya kalian ada gambaran juga. Jadi nanti kalian itu diberikan waktu sekitar 1-2 jam ya kalau nggak salah untuk menjawab pertanyaan ini. Dan tips dari aku teman-teman, kalian itu nggak usah terlalu pusing untuk menjawabnya. Jadilah diri pribadi kalian sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Karena seandainya kalau kalian itu mengarang-ngarang gitu ya buat yang bagus-bagus aja, tapi nanti bisa jadi teman-teman ada beberapa soal yang sama gitu muncul kembali. Dan kalau kalian jawab berbeda, itu nanti bisa akan timbul masalah di kejiwaan kalian. Nah, untuk bahan belajar juga ya teman-teman, supaya kalian itu ada gambaran dan mengetahui nanti kira-kira harus menjawab yang seperti apa. Aku juga pribadi belajar dari YouTube, sama seperti yang tes psikotes sebelumnya. Kalian bisa ketik aja gitu ya di kolom pencarian tes MMPI kejiwaan. Nah, itu nanti akan banyak banget video teman-teman yang bahas, channel-channel YouTube yang lain juga yang bakal ngajarin kalian nanti harus menjawab soalnya seperti apa, supaya kalian juga nggak kebingungan dan nggak kehabisan waktu nanti untuk menjawab pertanyaannya. Oh ya, aku mau ingetin lagi ya, untuk psikotes dan kejiwaan itu kemarin ya aku itu tes tulis teman-teman, nggak ada jawab soal di komputer. Pokoknya jawabnya itu di lembaran kertas. Nah, kalian bisa jaga-jaga ya teman-teman untuk bawa alat tulis, misalkan kayak penghapus, pensil, pulpen juga. Nanti siapa tahu disuruh mengisi form atau apa gitu ya, kalian udah ready gitu alat-alatnya. Nah, selain tes yang tadi yang aku kasih tahu ya teman-teman, ada juga tes wawancara psikologi. Nah, ini sebelum kalian itu diwawancara tentang psikologi kalian,
seingat aku ya, kalian itu nanti diberikan pertanyaan juga. Tapi ini tuh pertanyaannya esai, bukan pilihan yang kayak tadi ya. Intinya jawab sesuai apa yang ditanyakan teman-teman. Apa yang kalian rasakan, semuanya pokoknya kalian jadi diri pribadi aja gitu ya untuk menjawabnya. Karena nanti kalian itu akan ditanya seputar pertanyaan yang kalian sudah jawab gitu. Nah, kalau kalian ada yang tanya gitu ya, kira-kira pertanyaan yang seperti apa sih yang nanti akan ditanyakan gitu. Jujur aku udah agak lupa, tapi ada seingat aku gitu ya, kalian ditanya ceritakan kisah menarik yang pernah kalian alami. Kalau nggak salah seperti itu ya bunyinya. Ya nanti kalian tinggal ceritain aja gitu, tulis gitu pengalaman atau kisah unik yang pernah kalian alami kayak gitu. Nah, begitu kalian selesai nanti mengumpulkan gitu ya, pengujinya atau psikolognya itu nanti akan manggil kalian lagi satu persatu masuk ke ruangan gitu, lalu akan membaca gitu jawaban yang telah kalian buat terhadap pertanyaan yang diberikan. Itu ada cukup banyak pertanyaan, jadi nanti psikolognya itu akan menanyakan beberapa pertanyaan yang telah kalian jawab gitu. Disitulah teman-teman yang aku bilang kalian jadi diri pribadi sesuai apa yang pernah kalian alami. Karena kalau kalian misalkan menuliskan itu ngarang-ngarang gitu ya, asal-asalan gitu, nanti kalau ditanya dan jawabannya berbeda dengan apa yang kalian tulis, itu bisa jadi masalah juga. Selanjutnya untuk pelaksanaan waktunya ya, seingat aku 1 hari untuk psikologi dan juga kejiwaannya teman-teman. Tapi untuk di tahun ini itu nggak tahu ya teknisnya seperti apa. Jadi saran dari aku kalian tunggu aja nanti jadwalnya keluar, bisa mulai dari sekarang untuk cicil-cicil lah sedikit untuk mempersiapkan tesnya. Terkait tes kejiwaan dan psikologi ini sebenarnya sama aja juga teman-teman di setiap formasinya, baik itu formasi jaksa, formasi barang bukti, formasi pengelola penanganan perkara, maupun penjaga tahanan. Itu nggak ada pembeda ya menurut aku di setiap formasinya ini, karena aku juga udah tanya ke teman-teman aku yang formasinya berbeda-beda dan ya rata-rata memang sama gitu untuk tes psikotes dan juga kejiwaan ini. Oke, mungkin segitu aja ya tentang tes psikologi dan juga kejiwaan sesuai dengan pengalaman aku pribadi, dan semoga di tahun ini juga nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, supaya kalian juga dalam melakukan persiapan itu nggak sia-sia. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video atau informasi terbaru dari aku, karena beberapa hari ke depan aku ingin bahas komponen-komponen di setiap tes SKB-nya. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian yang berhasil lanjut ke tahapan SKB supaya belajar bareng dan mereka juga ada bayangan. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.